Kali ini tokoh inspiratif yang hadir dalam podcast saat ini yaitu para koordinator pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Dan kita mengambil subtema dengan judul Si Kiai Naik Gajah Pakai Sigermas. Siapakah tokoh-tokoh tersebut? Mari kita saksikan. Tabi pun. Ya, Terima kasih para koordinator hari ini sudah hadir di podcast Kejaksaan Tinggi Lampung. Dan Sobat Adiaksa di luar sana tentunya ingin lebih mengetahui siapa sih sosok inspiratif dari Kejaksaan Tinggi Lampung. Kita perkenalkan. Selamat pagi Pak Dedi Rashid. Selamat pagi Bu Evi. Iya, selamat pagi juga Bu Ira. Selamat pagi Bu Evi. Dan Pak Rustandi. Selamat pagi Iya. Bu Evi. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Kita mau berbincang-bincang sedikit nih. Sobat Adiaksa itu bertanya-tanya, koordinator pada Kejaksaan Tinggi Lampung itu apa sih gitu? Dan ada berapa jumlahnya dalam Kejaksaan Tinggi Lampung? Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Oke, baik. Mungkin saya memulai ya Bu Evi. Iya, silakan. Jadi koordinator itu adalah salah satu unsur jabatan yang ada di Kejaksaan Tinggi Lampung yang masuk dalam eselon 3 di Kejaksaan Tinggi Lampung, dan tugasnya secara umum adalah membantu unsur pimpinan dalam hal ini Pak Kajati, Bu Kajati, ya kan, dalam bidang teknis. Iya. Nah, makanya koordinator itu ada beberapa orang di Kejaksaan Tinggi Lampung, itu ada 6. Ada 6 jumlahnya. Ada 6 orang. Iya. Nah, ini disebar atau dibagi ke beberapa bidang yang ada di Kejaksaan Tinggi Lampung. Diberikan tugas untuk membantu Pak Aspisus. Ini kebetulan saat ini sedang melakukan juga Diklat PIM 3. Diklat PIM 3. Betul. Iya. Nah, Diklat PIM 3 ini kami ini membuat suatu terobosan lah. Iya. Ya kan, membuat suatu pembaruan, ya, proyek perubahan. Sebentar dipotong Pak Pak Dedi ya. Diklat PIM 3 itu diikuti untuk apa ya? Mungkin Sobat Adiaksa juga bertanya-tanya ya. Diklat PIM 3 itu adalah diklat kepemimpinan. Oh, diklat kepemimpinan, Diklat ya. kepemimpinan dalam rangka mempersiapkan diri untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Iya. Ya, sebagai seorang pegawai dan jabatan di kejaksaan. Iya. Nah, untuk itu kita dibekali, diberikan suatu pembekalan dalam bentuk mengikuti diklat PIM 3 tersebut. Nah, program apa yang sudah dibuat masing-masing koordinator itu dalam diklat tersebut? Oke. Baik, kalau untuk Apakah itu programnya satu kesatuan, maksudnya satu program sama-sama, atau masing-masing dari koordinator itu mengusung program masing-masing? Seperti apa itu, Pak? Nah, jadi kami masing-masing koordinator yang ada di PISUS ini memiliki program-program perubahan atau proyek perubahan masing-masing, ya Bu Ira ya, Pak Rustandi ya. Nah, nanti apa yang menjadi program perubahan saya dan apa nanti manfaatnya bagi Kejaksaan Tinggi Lampung itu nanti tertuang dalam program yang nanti akan kita sampaikan di sini. Mungkin begitu juga nanti dari Bu Ira, begitu juga dari Pak Rustandi, kira-kira begitu Bu. Ya, jadi programnya masing-masing ya Pak, Betul, beda-beda ya. Beda-beda. Nah, kalau dari Bu Ira sendiri itu programnya seperti apa Bu yang akan diusung atau akan disosialisasikan? Jadi begini Bu Evi, kebetulan kita melaksanakan tugas di Diklat PIM ini memang harus memiliki aksi perubahan masing-masing peserta. Dan kebetulan saya sendiri mengambil kearifan judul lokal yaitu Sigermas. Sigermas, iya. Yaitu mahkota wanita cantik dari Lampung. Iya. Mudah-mudahan ini mendapat kenang-kenangan selama saya berdinas di Kejaksaan Tinggi Lampung. Soal Sigermas itu sendiri apakah hanya sekedar
konotasi bahasa atau ada kepanjangannya itu Bu Ira? Mungkin saya bisa jelaskan di sini, Sigermas itu merupakan perpaduan dan perpanjangan dari strategi masif, gerakan bersama, membangun aliansi strategis yang kami singkat menjadi Sigermas. Itu adalah salah satu bentuk aplikasi yang kami tuangkan di sini dalam melakukan sosialisasi penyuluhan hukum bagi para peserta yang ingin menerima penyuluhan dari kami, bisa berbasis teknologi zaman sekarang dengan website dan digital. Oh, digital seperti itu. Kalau Pak Rustandi sendiri? Baik, terima kasih Mbak Evi. Iya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi bahwa saat ini kami sedang melaksanakan Diklat PIM 3 yang mana proyek perubahan ini sebagai salah satu syarat untuk nanti di akhir kita presentasikan. Nah, dalam kesempatan ini tadi juga sudah diulas bahwa kita ini sebagai bentuk inovasi yang kami lakukan untuk proyek perubahan ini, kita membuat suatu aplikasi ya untuk saya pribadi namanya Gajah Lampung. Oh, Gajah Lampung. Iya. Jadi Gajah Lampung ini kepanjangan dari apa itu Pak? Dari Gerakan Menjelajah Layanan Masyarakat Lampung. Gerakan Menjelajah Layanan Masyarakat Lampung, disingkat Gajah Lampung. Gajah Lampung ini Iya. kita ambil sebagai kearifan lokal lah supaya Iya. enak mengingatnya gitu. Nah, dalam program Gajah Lampung itu aplikasi tersebut menawarkan apa? Ya, baik, terima kasih. Jadi di sini saya mengangkat bahwa terkait dengan pengarsipan berkas perkara. Pengarsipan berkas Iya, perkara. Selama ini kan kita mengarsipkan berkas perkara itu hanya sebatas di ruang arsip. Iya. Secara konvensional. Nah, dengan aplikasi ini kami bangun, tujuannya adalah yang pertama untuk mempermudah dan mempercepat proses dalam hal pencarian berkas perkara. Pencarian berkas perkara. Di samping itu juga nanti arsip berkas perkara secara manual ini kita arsipkan secara digital, yang mana tujuannya apabila nanti terjadi kehilangan atau kerusakan, kita bisa ada backupnya ya ada Pak? backupnya, Oh, bisa iya. kita unggah, bisa kita print lagi gitu loh. Dan setiap masyarakat juga bisa memantau bahwa perkara ini sudah putus, atau mungkin kebutuhan secara internal mereka juga bisa melihat nanti kalau ada perkara yang sejenis sebagai tolak ukur dan lain-lain. Oh iya. Gitu, Mbak. Kalau buat Pak Dedi sendiri, Baik, terima kasih. Apa nih? Mbak Evi. pasti sudah bisa kita tebak. Apa? Karena tadi subjudulnya dah si Kiai naik gajah pakai Sigermas. Nyambungnya ya. Pasti judulnya si Kiai. Sigermasnya udah, gajahnya udah, Iya. sikianya udah. Iya. Betul sekali, benar. Betul Bu Evi. Jadi gini, berangkat dari salah satu tupoksi daripada kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Lampung ya. Iya. Itu adalah melakukan pengamanan pembangunan strategis. Pengamanan pembangunan strategis. Iya. Yang mana pengamanan pembangunan strategis ini dilakukan kepada stakeholder yang ada. Stakeholdernya siapa? Stakeholdernya itu adalah OPD-OPD yang ada di daerah Provinsi Lampung ini, ya. Iya. Kemudian bisa dari BUMN, BUMD, maupun dari perpanjangan kementerian yang ada di daerah Lampung. Yang ada di daerah Lampung. Balai-balai, Iya. Balai PU, Balai Perhubungan dan sebagainya. Iya. Mereka dalam melaksanakan proyek-proyek strategis ya yang memang ditugaskan oleh pihak mereka itu kadang-kadang mengalami beberapa kendala-kendala yang ada di lapangan, baik kendala secara yuridis, secara teknis maupun secara sosiologis. Iya. Nah, untuk itulah Salah satu kendala yang konkretnya seperti apa Pak dari kendala-kendala yang Ini. disebutkan tadi? Nah, misalnya contoh salah satu OPD misalnya melakukan suatu pekerjaan yang ada di daerah, tapi ternyata dalam hal mau melaksanakan pekerjaan itu mendapatkan semacam tantangan dari Iya. masyarakat setempat yang ada. Iya. Nah, disinilah salah satu peranan Kejaksaan Tinggi Lampung melalui bidang intelijen untuk melakukan operasi intelijen sedemikian rupa, cipta kondisi dan sebagainya, sehingga nanti diharapkan penolakan-penolakan ataupun tantangan yang ada dari sosial masyarakat di tempat akan dilaksanakan pekerjaan itu bisa diminimalisir. Oh, jadi kita dengan program ini meminimalisir mengenai tantangan dan hambatan. Betul. Oh, Yang mungkin timbul potensi-potensi itu di lapangan. iya. Begitu juga dalam hal yuridis. Bisa jadi nanti di dalam
pemahaman persepsi terhadap suatu perundang-undangan terjadi semacam kebimbangan ya dari para pelaksana proyek tersebut. Iya. Nah, ini juga bisa dilakukan pengawalan oleh bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung tersebut dengan memberikan masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan demikian rupa. Dan juga bisa jadi nanti melibatkan juga dari pihak Perdata dan TUN juga, nggak melepas daripada kemungkinan tersebut. Begitu Bu Evi. Itu pintu masuknya. Itu konsepnya seperti itu. Oh, konsepnya seperti itu. Ya, dan ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Lampung. Ini sudah cukup lama, beberapa tahun ke belakang ini sudah berjalan. Dilaksanakan, Betul. sudah berjalan ya. Betul. Iya. Cuma kondisi yang ada sebelumnya ini segala komunikasi, permohonan, terus persyaratan, dokumen, administrasi dan sebagainya itu antara pihak stakeholder dan pihak Kejaksaan Tinggi Lampung itu masih terjadi secara konvensional. Oh, jadi masih dilakukan secara konvensional. Ya. Dengan adanya aplikasi ini kita beralih ke era digital. Nah, seperti itu dia. Iya. Idenya seperti itu. Iya. Nah, jadi saya mencoba untuk membuat suatu terobosan di sini untuk meminimalisir waktu, ya kan, terus juga meminimalisir bolak-baliknya untuk tatap muka dan juga untuk mengefektifkan adanya proses dari awal permohonan sampai pelaksanaan daripada Walpam tersebut ya atau PPS tersebut. Itulah dibuat suatu aplikasi. Iya. Jadi aplikasi ini namanya Sikiai. Sikiai. Singkatan dari sistem kolaboratif, inovatif, akuntabel dan terintegrasi. Akuntabel dan terintegrasi. Iya. Jadi saling terhubung ya. Jadi saling sistem terhubung. yang lainnya. Nah, jadi dengan adanya PPS ini yang kita berikan istilah Sikiai tadi, mengambil kearifan lokal sama seperti Bu Ira dan Pak Rustandi. Iya. Nah, jadi para stakeholder yang ingin dilakukan PPS, pengamanan pembangunan strategis dari proyek-proyek mereka itu cukup membuka aplikasi ini yang ada di dalam website Kejaksaan Tinggi Lampung. Jadi lebih mengefisienkan waktu banget, ya. sangat. Jadi ya. Betul. Iya. Waduh, sangat menginspirasi buat Sobat Adiaksa yang ingin tahu sejauh apa sih perubahan yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Lampung. Ini ngobrol-ngobrol tentang aplikasi. Sebagai seorang koordinator, tentunya dalam tahap ini bukan sesuatu yang sebegitu saja hadir kan. Pastinya ada tahap-tahap sebelumnya, baik dari mulai CPNS, PNS, kemudian jadi kasih pindah-pindah di tempat tugas. Nah, yang ingin Sobat Adiaksa tanyakan juga, yang ingin kita ketahui suka dukanya jadi seorang jaksa itu seperti apa? Iya. Suka dukanya jadi seorang jaksa itu seperti apa? Ya, Bu Ira bagaimana? Apakah banyak sukanya dibanding dukanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mensyukuri di setiap penugasan yang kita lakukan, kita juga harus cepat beradaptasi. Kebetulan penugasan berpindah-pindah ini sudah saya tempuh mungkin 8 kali. Penugasan berpindah dari Belitung hingga ke Palembang, Palembang hingga Jakarta, Jakarta hingga hijrah ke Lampung. Wow. Alhamdulillah. Sudah 8 kali. 8 kali penugasan. Dan dari sini kita pun sudah mungkin sejak awal kita menandatangani CPNS bersedia ditempatkan di mana saja. Juga tantangan dan halangan itu pasti ada, internal maupun eksternal, khususnya keluarga dan anak-anak mungkin yang butuh pendampingan kita sebagai ibu. Namun bagaimana kita menyikapinya, bagaimana mengefisiensikan waktu kita bermitam bersama keluarga, itu saja mungkin Bu Evi. Wow. Terima kasih. Kalau buat Pak Rustandi sendiri, Iya. bagaimana ceritanya? Kalau bicara suka dan duka, ya lebih banyak sukanya sih. Banyak daripada sukanya ya. dukanya Iya. Tapi ya kita sebagai manusia juga dalam pelaksanaan tugas ya adalah halangan dan rintangan. Tapi itu bukan menjadi halangan dalam selama ini melaksanakan tugas sehari-hari. Untuk penugasan sendiri ya kita juga sama dengan Pak Dedi, Bu Ira, kita juga sudah berpindah-pindah juga, pernah juga tugas di luar. Maksudnya di luar wilayah Lampung? Lampung. Iya. Saya pernah di Ciamis, pernah juga di Tangerang, DKI dan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Kalau buat Bang Dedi sendiri? Iya,
Pasti sama juga kan? Ya sebenarnya sih gini ya, kalau menurut saya pribadi ya Mbak Evi, yang namanya suka duka itu tergantung caranya mensikapinya. Oh, Iya, tergantung kan? cara Iya. kita mensikapinya. Sepanjang kita berpikir apapun yang kita lakukan itu adalah merupakan anugerah, ya kan, merupakan suatu tantangan yang memang nggak bisa dihindari ya, justru harus diatasi. Ya kita ambil semua sisi positifnya aja. Kita ambil Iya dong. sisi positifnya. Iya dong. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa sih yang menginspirasi para koordinator ini ingin jadi jaksa? Apa tuh yang menginspirasinya? Kalau Pak Dedi apa tuh? Kok pengen jadi jaksa sih? Itu. Kenapa? Ya, jadi gini. Yang pasti memang dari awal saya kan latar belakang pendidikan sarjana hukum. Sarjana hukum. Dari mahasiswa tuh saya udah lihat ya menjadi seorang aparat penegak hukum. Iya, kan, menjadi itu, seorang APH itu. APH itu adalah merupakan suatu kebanggaan. Ya, kan? Karena Kebanggaan. dengan latar pendidikan seorang sarjana hukum berprofesi sebagai aparat penegak hukum itu betul-betul suatu step yang memang nyambung gitu. Oh. Ya kan? Nah, memang menjadi aparat penegak hukum itu banyak sekali tantangannya pasti. Tapi ya saya sangat mensyukuri, sangat bangga bisa menjadi bagian daripada Korps Adiaksa ini. Kalau Bu Ira sendiri, apa yang menginspirasi kok jadi seorang jaksa? Alhamdulillah sama seperti mungkin seperti Pak Dedi, karena saya dari Fakultas Hukum, pilihan Fakultas Hukum itu mungkin kita bisa jabarkan kalau tidak menjadi hakim, menjadi dosen, menjadi jaksa, atau menjadi polisi, aparat penegak hukum. Mungkin di waktu saat saya tes, kebetulan lulus dan alhamdulillah bisa menjadi jaksa setelah menempuh pendidikan jaksa. Jadi saya meneruskan cita-cita orang tua saya yang ingin menjadi jaksa dan saya pun menikmati menjadi jaksa. Wow, alhamdulillah. Kalau Pak Rustadi bagaimana? Kalau saya sebetulnya ya mungkin kayak masyarakat umum ya, awalnya ngelihat sosok jaksa ini kan mungkin di media massa dulu kan, ngelihat persidangan, menangani kasus-kasus besar, mungkin dari situlah timbul keinginan, Ketertarikannya, apa sih jaksa itu? Iya, nah setelah duduk di Fakultas Hukum, lulus, ada kebukaan, di samping itu juga pernah ada jaksa penyuluhan hukum dan lain-lain, memperkenalkan tugas jaksa seperti apa, yang makin tertarik, sehingga ya itulah salah satu inspirasi saya sehingga saya mau mengikuti tes kejaksaan waktu itu. Oke. Dan ini di tahun 2023 ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia membuka calon ASN Republik Indonesia ya, kejaksaan untuk tahun ini. Nah, kisi-kisi apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Adiaksa untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga Adiaksa sejati? Apa nih Bang Dedi? Iya. Pasti Sobat Adiaksa di luar sana ingin juga dong jadi jaksa. Iya. Gimana nih kisi-kisinya Betul. biar bisa gabung? Ya kalau saya sih berpesan lah kepada adik-adik yang memang memiliki keinginan untuk bergabung dengan Korps Adiaksa, khususnya menjadi seorang jaksa. Profesi jaksa itu adalah profesi yang terhormat, profesi yang membuat kita itu memiliki suatu kekuasaan atau kewenangan di bidang penegakan hukum, Iya. ya kan, dimana tujuannya adalah memberikan rasa keadilan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nantinya tentu akan menjadi tugas bagi insan-insan Adiaksa yang muda-muda untuk melanjutkan dan untuk Mempertahankan, menjadi ahli waris, ya kan, iya, daripada legasi yang ditinggalkan oleh pimpinan-pimpinan dan pendahulu-pendahulu kita, dan ini menjadi tugas adik-adik kita semua. Iya. Begitu. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya mensosialisasikan program, dan kita harapkan program ini berjalan lancar. Amin. Dan Terima bisa kasih. menunjang kinerja kejaksaan menjadi lebih baik lagi dan terpercaya di masyarakat. Terima kasih Pak Dedi, terima Sama-sama. kasih Bu Ira, Terima kasih. Pak Rustadi, Terima kasih. sukses selalu. Terima kasih.